Yang ada di belakang bisa pindah ya. Isi kursi yang kosong di depan. Ya. Jangan lupa ya, HP sehingga saudara sebentar tidak terganggu ya. Yang tidak tahu bagaimana caranya menonaktifkan HP-mu ya, minta tolong saudara di sebelahmu. Ya, sehingga saudara tidak terganggu saudara. Biarkan pesan yang kita sebut pesan surgawi ya, pesan dari Tuhan. Bayangkan ini pesan dari Tuhan saudara. Masa pesan dari Tuhan kok kita begitu mudah untuk meremehkan pesan itu. Padahal itu pesannya itu adalah kehidupan kita saudara. Ya. Tadi waktu saya sedang mendengarkan khotbah, saya tiba-tiba ada sesuatu di hati dan tadi sebenarnya saya muncul satu pesan maksudnya. Jadi tadi saya sebenarnya mengetik pesan tapi karena saya lebih suka dengar, akhirnya saya menunda pesan itu untuk diketik di FB tadi. Ya. Padahal tadi sudah separuh sebenarnya saya sudah tulis, tapi kemudian saya batalkan karena ini saya lebih suka mendengar sudah ya. Ini yang ada di hati saudara. Tiba-tiba sementara saya mendengar khotbah itu ya, tiba-tiba ada pesan yang tidak ada di khotbah itu justru ya. Tapi itu tiba-tiba muncul di hati sementara dengar khotbah. Nah, begitu saudara. Itu kalau Tuhan mau bekerja seperti itu. Ya. Tiba-tiba di hati begini, manusia menganggap mati ya, menyebut seseorang itu mati waktu orang itu berhenti bernafas. Tapi ternyata cara pandang Tuhan beda. Manusia bahkan disebut mati ketika dia merasa tidak perlu Tuhan. Itu mati itu. Itu pandangan Tuhan. Pandangan Alkitab. Dan itu Yesus bicarakan. Alkitab kita membuat ketegasan-ketegasan seperti itu. Ya, misalnya sudah beberapa kali di sini kan dibaca Amos 5 ya. Carilah aku maka kamu hidup. Lalu Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus bilang akulah jalan kebenaran lalu akulah hidup. Bayangkan dia sementara bicara kepada orang yang berpikir bahwa mereka hidup. Loh, mereka menolak Yesus, mereka tidak hidup. Kenapa? Karena hidup itu adalah Yesus yang bilang Yesus kok. Dan Alkitab memberi penjelasan, ya, diabadikan di dalam Alkitab kita. Oh, saya ingat saudara dulu ada lagu yang dulu juga termasuk saya sering nyanyikan itu, ya, justru ketika saya menyanyi sendiri di kamar. Oh, aku jalan kebenaran, ya, memang lagu itu begini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, begitu ya. Padahal sebenarnya ini masalahnya saudara, kita ini tidak tahu mungkin terjemahan lama kali itu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Padahal akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia bukan cuma jalan kebenaran, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Tuh Yesus tuh. Dan waktu itu ini kan bahasa Inggris juga bilang begitu sama ya. Ini terjemahan bahasa asli juga. Ya. Oh. I am the way, the truth and the life. Oh, kalau ini iya, jalan kebenaran dan hidup.
Tuh, nah ini, enggak tahu ini ya. Masalahnya saudara, saya juga dengarnya dari dulu ya. Dari dulu kan masalahnya ayat ini ayat yang begitu terkenal di Alkitab kita. Ya. Jadi mungkin bahkan orang yang tidak pernah baca Alkitab juga tahu ayat ini. Toh. Karena masalahnya ini juga dijadikan lagu. Toh. Dari dulu saudara saya tahu pengkhotbah saudara begini. Ya, Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Padahal ayatnya bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu sebenarnya. Ya, tadi kan I am the way, the truth and the life. Oh, itu kan. Nah, saudara, nah ini Yesus sementara bicara kepada orang yang berpikir bahwa mereka hidup. Ini. Jadi pandangan manusia betul-betul bertolak belakang dengan pandangan Allah. Ingat dia ini yang menciptakan kita. Jadi tidak mungkin ada pandangan manusia yang lebih benar atau sama benarnya dengan pernyataan Tuhan. Tidak bisa. Nggak bisa, ya. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu mutlak kebenaran itu mutlak ya. Kalau saudara mau bilang apa lagi ya? Kebenaran itu absolut. Cuma satu, tidak bisa relatif. Jadi, bisa ini, bisa ini. Bisa ya, bisa tidak, enggak bisa. Itu bukan kebenaran. Ya, kalau kebenaran itu harus ya di atas ya, itu tuh kebenaran, ya. Dan itulah Yesus. Kebenaran tidak pernah ada kebenaran di luar yang lain, di luar Yesus. Saya sangat percaya terhadap ini. Kenapa? Saya percaya karena dia Tuhan saya. Huh? Dan saudara saya ulang-ulang kepada di mana-mana, ya. Saya membela Yesus adalah kebenaran, adalah kehidupan, adalah jalan, adalah Tuhan dan adalah Allah. Kenapa? Ini bukan cuma karena saya orang Kristen dari lahir. Lalu bukan cuma karena saya ini pendeta, dia pendeta. Makanya dia membela Yesus, bukan. Karena Yesus membuktikan dirinya kepada saya. Nah ini beda saudara. Waktu saudara ini mengakui Yesus karena saudara mengalami dia sebagai Tuhan dan Allah dalam hidupmu secara pribadi. Ini biar dom potong tuh kepala, saudara tidak akan bergeming. Tapi kalau nanti kalau Tuhan kasih doi, dia no tapi Tuhan. Nah sudah, jadi kalau orang lain yang kasih doi, saudara anggap dia anggap Tuhan. Padahal bisa saja Tuhan cuma pakai orang itu. Jadi jangan saudara bayangkan, ya gara-gara mau baku dapat dengan orang itu saudara abaikan pertemuan dengan Tuhan. Padahal itu doi bukan dari dia. Tuhan dah kasih. Dan orang dengan mudah saudara, ya, dengan mudah saudara langsung pindah. Ya, pindah ini pengagungan. Aduh dia tapi bos. Ya, itu gampang sekali. Manusia gampang sekali saudara untuk ditarik untuk menyembah yang lain. Akhirnya kebenaran dengan mudah ditukar. Dengan mudah ditukar. Kenapa? Karena kita salah punya pandangan yang salah terhadap apa itu hidup. Kalau saudara yakin bahwa hidup itu adalah, hidup yang benar itu adalah ketika hidup itu datang dari Tuhan. Tapi kalau hidup itu cuma dia bisa makan, dia bisa hidup secara biologis, itu bukan hidup. Ya, itu tidak ada bedanya dengan hewan.
peliharaan yang saudara lihat di mana? Di rumahmu. Iya. Jadi kalau orang punya pandangan hidup cuma seperti itu, ya. Oh, orang mau bacakar pagi-pagi, persis ayam. Oh, bacakar pagi-pagi. For dia pe istri dengan anak. Itu kan ayang laka toh. Ayang laka begitu toh. Bayangkan saya masih ingat dulu tuh induk ayam waktu dia mengeram telur berapa? 21 hari. 21 kan? Ya. Orang dulu di rumah piara ayam, saudara. Jadi kita tahu dulu ya. Oh, dia selama mengeram itu ayam jadi panjaka. Tuh, udah jangan berani kalau dia sementara ada di situ. Kong saudara mau coba-coba ambil, kandati biar sapale itu dia teto. Oh. Pokoknya nih boleh orang korek ya. Telur yang sementara dia erami, tidak boleh. Lalu induk ayam itu 21 hari itu sering tidak makan. Nah, cuma sekali-sekali dia turun, saudara. Ya, itu. Kenapa? Karena dia menjaga supaya telur yang dia erami itu tetap panas. Panasnya cukup. Jadi bukan, dia setinggal tuh telur kong sudah. Dia so jalan-jalan di mall. Bukan induk ayam itu. Minta itu siapa pe mama tuh. Kemudian bagi dia saya tinggal DP anak kong. Bayangkan, itu ayang. DP tanggung jawab seperti itu. Tuh, kepada calon-calon anaknya. Jadi bayangkan manusia sekarang pokoknya kalah bayang. Bilang akang. Saya sendiri waktu merenungkan hal ini. Jangan pandang enteng, saudara. Salomo kan disebut Tuhan dia adalah raja yang berhikmat. Dan Salomo ya juga bilang tentang dia belajar dari laba-laba, belajar dari semut, belajar dari cicak. Salomo. Kenapa? Ya, karena itu serangga-serangga yang tampaknya tidak ada gunanya itu ciptaan Tuhan. Ya, orang-orang yang meremehkan Tuhan, coba engkau lihat tuh Bivi. Manusia katanya sekarang baking robot baking AI. Coba orang baking semut yang bisa bertelur, lalu coba kamu lihat kalau dia jago. Kalau dia dapat baking, ini dapat baking. Ini manusia-manusia saudara, yang kemudian sangat meremehkan Tuhan. Padahal sedang kutu dong yang dapat baking. Kalau duplikat dari kutu boleh, maar kalau kutu yang bisa beranak enggak bisa. Kutu bertelur kong ada anak-anaknya enggak bisa. Orang enggak bisa baking. Percaya enggak bisa. Ya, Roma pasal 1, coba lihat ya. Roma pasal 1 ayat berapa itu ya? Orang-orang yang menolak mengakui Allah ya. Tidak punya alasan untuk menolak Allah. Kenapa? Karena sebenarnya kekuatannya nyata dari ini. Coba kita baca dulu ayat ini. Roma pasal 1 ayat 23. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuh. Saudara, ini para ateis yang saya kadang-kadang lihat, tak tawa akang tuh Kristen, tak tawa akang tuh Yesus. Ada saatnya saudara, orang menertawakan dan langsung mati. Tapi ada saatnya orang menertawakan dan Tuhan saya biar. Saya pernah, kalau tidak salah, saya screenshot itu. Ya. Itu ada orang yang sengaja merangkum ya pernyataan terakhir dari orang-orang, ini tokoh-tokoh ya.
tokoh-tokoh ateis. Ya, yang menyembah setan. Toh, yang bilang bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya lengkap dengan namanya. Nah, ini tadi juga karena tidak rencana jadi ya. Nah, ini saya tidak tahu ini maksudnya. Tapi nanti jangan cari sekarang. Jangan saudara setan semua dapat di situ. Nah, saudara, orang cari di Google sudah. Akhirnya saudara coba baca sudah. Saya tidak dengar firman Tuhan. Toh, nanti saudara cari. Yang jelas ini. Para pembesar saya lihat tokoh-tokoh kenamaan dunia. Ya, menjelang saat-saat kematian mereka. Ada yang berteriak. Wah, ternyata aku sudah sangat salah. Oh saudara ya. Ada kalau enggak salah dia Anton Levy. Iya Anton Levy Anton Levy pendiri gereja setan tuh. Nah, pendiri gereja setan saudara bayangkan. Itu waktu dia menjelang saat kematiannya apa dia bilang Vita? I'm very wrong. Oh itu. Apa yang sudah aku lakukan? Nah itu. Dia bilang apa kita so baking apa ini? Apa yang kita so baking ya? Ternyata ini sangat salah. Siapa dia? Pendiri gereja setan. Sudah so mati. Dan sekarang ini kan di hasil dia. Ini orang. Ya setan masalahnya nggak mati ada dia. Tapi ya, itu yang maksudnya soalnya itu yang paling dapat ingat sekali DP nama. Anton Levy. Itu jadi sekarang ada sekitar 10-20 orang ya, tokoh-tokoh ateis yang mereka tampilkan waktu somo mati dorang ketakutan. Kalau tidak salah ada yang bataria begini. Wah, di sini sangat panas. Kemudian dia putus nafas. Nah, ada yang bilang ada api. Itu. Toh, belum mati dia sudah pada satu neraka. Kong saudara pandang enteng toh? Nah, belum kuat. Belum. Toh? Memang bagus saudara kalau tuh orang so mati kong saudara dapat tanya. Tuh orang yang tidak peduli Tuhan coba bagus saudara tanya. Kalau dia boleh baca cerita bagus tanya pada dia. Kalau apa yang dia so lihat. Toh? Tapi saudara Tuhan tuh cari orang yang tulus memang. Ya, Tuhan cari orang yang tulus. Ya, jadi kalau kau tetap tidak mau percaya, kurang ya. Saya kadang-kadang saudara kalau lihat orang model begitu, kita dalam hati begini, Tuhan, sampai rasanya gemas saudara. Ya, rasanya, bagus kok nggak dapat lihat tuh Tuhan. Bagus aku dapat lihat tuh setan pe model. Tuh, lain kali tuh orang saudara, orang kan so pernah hidup dalam dosa. Para pendosa orang ini, ya harusnya orang so tahu, toh apa sih yang orang dapat waktu orang berdosa? Apa? Cuma hal-hal yang memalukan, ya, yang kadang-kala hingga kini dia pe akibat, orang masih rasa, kok menang enteng? Itu tuh dosa pe akibat, sudah tahu. Kong waktu orang hidup dalam kekudusan, waktu orang taat, kong orang jadi susah karena ketaatan itu saudara langsung marah, langsung tidak suka pada Tuhan. Lalu memarah juga, ya ampun sekali lagi, apa yang kau dapat waktu kau berdosa? Apa? Kong orang lebih suka terhadap dosa itu saudara lihat, ini itu pengaruh dosa yang Tuhan bilang so itu waktu. Kalau saudara sudah tahu ini tuh dosa, dia bilang apa? Lari dari situ. Jangan engkau bertobat kan tinggal situ terus. Yo saudara, ya. Dulu saya pernah, ini tiba-tiba dapat ingat soalnya. Saya ketemu dengan seorang pemuda. Ini dirembukan saudara. Dirembukan saya sudah tidak tahu kabarnya sekarang seperti apa. Perasaan kayaknya cuma kali itu saya ketemu. Ya. Setelah entah itu ada 2-3 kali saya ketemu sebelum saya ketemu hari itu. Ya. Ada yang meninggal
jemaat yang meninggal. Sudah usah bilang dipeletak, tapi pokoknya didermokan. Loh kan karena orang yang pimpin tuh acara ya kan tahu. Saya pas ada di situ kan kita lihat. Ini cowok ini anggota persekutuan doa. Kenapa saya kenal? Karena dia anggota persekutuan. Masih sangat muda. Ya. Dan waktu kita baku dapat dia selesai nggak mabuk. Di muka apa? Pas. Dia nyak sangkal ya, duduk baku mengada tuh orang. Nah, kita masih ingat tuh hari dia bilang, pendeta, kita mau jadi berkat. No iyo, ngana kata jago. No jadi juga berkat. Asal betul engkau menjadi berkat. Nah itu. Apa dia jadi berkat? Nah, dia terpengaruh, bukan jadi berkat. Mabok. Padahal sebelum itu saudara, saya tahu anak ini dan keputusannya. Makanya waktu lihat dia, tak ingat saudara kalau tidak salah kita tepuk pundaknya, doh kasihan. Semoga sadar. Ya dan sudah, saya sudah tidak tahu kabarnya. Entah dia sekarang bagaimana dan so di mana atau masih ada atau tidak ada, so tahu. Tapi yang jelas itu. Pokoknya hati-hati saudara. Tuhan yang bilang soalnya, ya. Dia tahu orang ini pegang mampuan seberapa dia tahu. Oh, saudara lihat pendeta-pendeta besar yang diurapi, yang kemudian akhirnya ditemukan skandalnya juga luar biasa. Sesama besar dengan DP nama. Oh, nama besarnya mendunia dan DP dosa lekotek mendunia. Dikerjakan tanpa takut. Terusnya kan orang tahu saudara. Sekali lagi, jadi kalau di sini masih ada yang bangga terhadap dosanya zaman dulu. Doh kasih yang mau sampai tempo apa? Untung belum mati. Dan saudara dengar khotbah seperti ini, harusnya sadar sekarang. Jangan coba tergoda, membiarkan godaan itu kemudian masuk kembali dan membuatmu menjadi bodoh. Itu tuh DP nama bodoh. Pat orang tuh kalau cuma bilang bodoh rupanya tahu bodok. Nah itu, bodok. Kalau cuma bodoh daripada belum itu masih belum terlalu bodoh. Mereka bilang bodok. Nah itu bodok. Kadang kala saudara, ya, lain kali kan nah inilah. Soalnya ini pasangan ini kan pambadiang saudara. Jadi lain kali orang dua di jalan baku badiang. Tuh, padahal kita itu tukang baca cerita. Tuh, jadi, tapi kira satu mungkin dia terpengaruh. Sudah lebih pasang lagu jo. Tuh, konton dua babadiang. Tuh. Iya, salah. Lain kali kita sendiri sudah. Lain kali dapat ingat saudara. Dapat ingat itu kan karena babadiang saudara. Kaki sudah dapat ingat. Kita pikir, oh Tuhan, kita pernah bikin gitu, darah Yesus. Oh Tuhan, kok apa kita kutip bogo-bogo sekali. Saudara ini ya, dosa ini daging kita, Yesus bilang lemah. Lemah, saya bilang akang. Tuh. Kalau dapat ingat saudara, nah ini kan yang sengaja mau ingat. Ya mungkin kan setan tuh ada juga di situ untuk menggoda apa orang. Saudara mau ingat apa? Dapat ingat apa? No, kalau aja model begini dan kasih biar lain kali itu lagu Alkitab lain kali tiba-tiba malayang kemari pikirannya ndak guna. Oh, apalagi tuh orang yang memang dengar tuh lagunya ndak guna. Tuh. Kali kan sekarang orang di toko kon dengar tuh lagu-lagu bukan cuma ndak guna. Jangan hati bayangkan dan saudara bayang tali ya semua tuh cewek-cewek penjaga ada baku ikut tuh lagunya guna itu. Tali semua komat kami tadi tuh lagu oh Tuhan berdep kata-kata. Ada orang kata suka sekali.
Orang Manado suka sekali soalnya. Tahu apa DP guna tuh lagu tuh dia. Tuh, ini membangkitkan hawa nafsu, membangkitkan pikiran-pikiran yang kotor justru. Lagu, bayangkan ini lagu Manado. Tuh, tahu kalau ada pikiran dari mana. Setelah tanya, DP nama Simon, Yohanes, apa DP nama? Yakobus. Ya elah. Polisi tangka. Ya, napa nih polisi datangka? DP nama Paulus. Ya, napa Paulus dapat pencuri orang pe ayang. Tuhan tolong. Ganti nama yo ke. Coba ganti nama Pilatus. Ini kasih nama. Nama yo te Barabas ke. Oh. Paulus mar kelakuan sampai dengan Herodes. Oh, ini yang terjadi. Toh. Paulus, baku dapat dengan Daud. Ya, toh. Dua-dua masuk penjara. Pusing. Toh. Itu kan tuh dosa pekerja. Mana kote? Dosa itu bagaimana? Bekerja pada waktu bagaimana? Di masa kebodohanmu mana? Petrus dia. Petrus berkata-kata itu. Itu sekali lagi waktu itu orang tak ikut orang pedaging itu masa kebodohan saudara. Masa kebodohan. Jangan usah bangga. Semua orang suka pak kita nyanda itu karena angko bodok dan dona bodok. Gitu. Nah ini tuh 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Orang dapat suruh taat. Ya. Yang dengar itu pendeta yang bilang apa? Kalau ngoni dengar tuh gereja suruh-suruh taat keluar dari situ. Itu pendeta di YouTube. Terkenal pokoknya. Saya bilang, pendeta tua. Terkenal. Orang lain bilang kayak yang benar om pendeta. Masa om pendeta bilang, dengar ya kalau kamu ada di gereja yang suruh kamu taat, harus taat keluar dari gereja itu. Mereka sudah bikin hukum baru. Kita kan sudah dimerdekakan. Bagaimana sih? Tak ada itu. Nah ini dan apa? Kenapa ya Petrus dah tulis? Petrus yang pernah jatuh dalam ketidaktaatan. Dia memberi peringatan jangan sampai kau tidak taat. Kenapa? Dia so tahu apa itu tidak taat. Orang kan begitu orang tua. Waktu saudara tak salah bermain akan tu pisau, kong tak iris tu tangan. Waktu saudara pe anak mau belajar pegang, hati-hati. Nah, hati-hati jangan tak potong. Tuh, kenapa? Karena orang so pernah tak potong. Itu orang tua yang sayang anaknya. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Lihat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi waktu hawa nafsu menguasai kita. Apapun hasilnya itu terjadi karena kita sedang bodoh. Gitu saudara. Itu orang-orang yang sok jago, sok kuat di luar sana. Yang menolak untuk beribadah. Menolak untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman. Jangan kau terpengaruh. Apa? Ada orang sementara dikuasai oleh kebodohan mereka. Coba. Masalahnya kan saya dengar khotbah saya yang saya kembali ceritakan bagaimana maksudnya hidup saya dulu. Itu bukan untuk membanggakan
Masa saya maksudnya untuk mengingatkan, saya tahu saudara, bagaimana orang menolak untuk taat, bahkan menertawakan orang yang sedang taat. Menertawakan orang-orang yang setia ibadah. Saya tidak pinjam kesaksian orang nih, kenapa? Itu sebabnya saudara, saya kalau tiba-tiba teringat saudara, kita bayangkan Tuhan, dulu kita pernah seperti itu. Oh Yesus, oh Tuhanku. Ya, terima kasih. Engkau sudah menghentikan perjalananku itu. Apa yang kita bisa petik ya, dari dosa itu? Itu Roma ya kalau tidak salah. Kalau ini ayat 15 apa dek? Coba ya. Ini ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya kan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Orang yang tidak usah, maksudnya bukan orang remehkan Tuhan pe keajaiban. Tapi justru ini yang ditekankan sekali. Iya, tunggu. Ditekankan sekali. Hendaklah kamu menjadi kudus. Sama seperti Allah yang kudus itu yang telah memanggil kita. Oh, coba tadi Roma 6. Roma 6. Lihat. Ini perkataan Paulus kepada jemaat Roma. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Orang yang tidak takut dan orang yang tidak peduli. Ya. Orang yang hidup benar, lihat orang yang hidup dalam dosa, dorang rasa sayang, rasa kasihan begitu. Ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Tuh, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ini Paulus sudah bicara sebenarnya kepada jemaat yang sementara hidup. Tuh, ini dapat ingat apa Om O ini, dah lihat Om O ini. Dapat ingat boleh Om O cerita sedikit. Cerita sedikit tentang Om O dulu. Kan saudara. Tuh, Om O ini bertobat tahun berapa Om? Tahun 71, bayangkan sekarang Om O 78. Tahun ini 79. Tahun 71 sudah bertobat. Ya. Waktu saya datang Om O antara sungguh-sungguh dan nyanda. Itu Om O. Ya. Sampai ini dorang Dian pe mama meninggal dan saya tahu Om O betul-betul jadi rusak. Rusak satu, so nyanda pernah muncul di ibadah. Odo dari jauh talian apa Om O so dengan so manyala. DP rokok dari jauh. Jadi lain kali orang dari jauh. Sana Om O. Jadi kan masih jauh. Siang Om, siang. Supaya dia buang dulu tuh rokok. Daripada hilang selak. Gitu. Siapa mau tahu saudara. Dulu sampai mau berpikir Om O itu mau berubah rasanya tidak mungkin. Kong sekarang saudara belum sampai, dia sudah sampai lebih dulu. Ada itu sana di belakang. Iya saudara. Ya. Di sini kan ada beberapa begitu. Ada itu Om satu kali dia datang dia hari Rabu. Tuh. Sampai dulu ada pendeta yang batamang dengan orang datang sini. Oh bro nape jemaat kuten itu. Dia bilang aduh Talia rajin sekali dia no. Ya. Aduh masih pagi dia. Coba jalan dari DP rumah lewat pak kita buka gereja. Jadi tajalia nih Om kata. Dia mau pergi gereja nih dia. Mar dia yang rokok. Pokoknya. Sampai berubah saudara. Sampai rasanya saya berpikir. Ini om-om ini so tua dorang. Malah susah untuk berubah. Puji Tuhan sekarang berubah. Nah, coba. Kan Om O akan bilang amin tuh. Terhadap ayat ini Om. Tuh. Buah apa yang kamu petik dari dosa? Buah apa? Ya.
DP buah cuma apa? Kamu merasa malu sekarang. Kalau mau cerita ulang, itu dosa masa lalu. Kurang beki-beki malu. Jadi sekarang kalau tadinya dia orang gereja. Tuh, sungguh-sungguh ya. Kok ngapa dia sekarang? Dia soalnya peduli semua. Itu saudara. Ini kali sampai dapat rasa bagaimana saya. Kali kalau lihat itu orang yang dulu dan kita tahu dan dia itu sungguh-sungguh. Duh saudara. Lain kali sedih sendiri. Duh kok kiapa engkau jadi bodok begitu. Duh. Nah saudara sekarang yang so pandai-pandai. Kan saudara lagi pandai sekarang tuh. Karena ada di rumah Tuhan. Tuh. Belajar tentang hikmat Allah. Jadi sekarang saudara ada di wilayah orang pandai. Saudara orang tahu akan, dorang kata pandai. Tuhan, S berapa dorang? S3, SD, SMP, SMA. Kan S3 tuh. S3 tuh. SD, SMP, SMA. Nah, di sini ada yang cuma S2. SD, SMP, S2. Ada tuh lain es mambo. Dan apa-apa yang penting ada DPS. Nah sekarang orang semua jadi pandai. Tuh profesor di luar sana yang menolak adanya Yesus itu tuh bodok. Karena Yesus adalah firman. Yesus adalah hikmat. Yesus adalah segalanya. Loh, kalau hikmat itu ada di dalam kita, loh, orang ini orang yang berhikmat. Itu. Ya, orang pastinya tidak dipakai di pertemuan-pertemuan apa? Pertemuan-pertemuan bergengsi yang pakai pada dia. Iyunya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan firman Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan kita. Sehingga orang tahu ini keadaanku waktu berdosa. Ini keadaanku waktu dosaku diampuni Tuhan. Diletakkan, dipindahkan ke wilayah yang baru. Tuh saudara. Yang kan coba. Tuh, siapa bisa bilang kalau gereja setan yang tidak berhasil? Berhasil mendunia DP nama gereja setan. Tuh, bayangkan gereja setan DP anggota bukan cuma ada pada dalam gereja. Gereja setan sampai di tempat-tempat yang dong bilang itu gereja pertobatan. Gereja pertobatan kata, toh semua tuh setan suka engkau backing. Artinya gereja setan merambah sampai di gereja-gereja yang katanya kudus. Orang tahu selalu kalau dirasuk setan itu sudah semua bermanifestasi dia. Toh, keluar babataria lah, toh, muntah-muntah atau apa. Cuma itu tuh orang tahu, mari itu apa? Setan yang bijaksana. Dia lihat saudara ajak dia sungguh-sungguh dia cuma senyum-senyum. Wah dapat lihat dia sangat bijaksana. Ini setan bijaksana sekali. Ternyata itu dia mampu menyelesaikan persoalan. Jadi orang sudah, soalnya tidak mau cari pendeta. Cari coba dia. Kelihatannya dia cara berpikir brilian. Dengar coba dia. Oh iya dengar coba dia. Ada beberapa presenter yang terkenal ya. Ini muncul Pak Ses. Itu homoseks. Tuh, lesbian. Itu terkenal. Kalau kita cumu dempe nama,
Ya, terkenal dan dicintai oleh banyak orang. Dia memang tahu-tahu dia yang enggak pernah backing DP suara jadi laki-laki enggak. Ya, cuma DP baju saja. Dia enggak pernah pakai baju perempuan. Dia pakai jas, selalu dia setelan jas. Biasanya dia pakai setelan jas. Ya. Dia itu beristri, padahal dia perempuan. Terkenal, bilang jodoh DP nama Ellen DeGeneres. Terkenal aja, beristri dia, perempuan beristri, ya, khususnya orang Amerika sangat mencintai si Ellen itu. Semua orang suka. Kalau dia yang hadir, udah orang-orang di situ kenapa? Dua orang mau menyambut dia, memang sama dengan apa? Kalah saudara penyambutan terhadap Yesus. Tuh Ellen tuh dia saudara, dia belum muncul tuh penonton sudah duduk dulu. Dia muncul dong bersorak, oh Ellen datang. Kaya raya. Oh kenapa dia ya? Semua tamu yang dia undang pasti dia kasih. So itu, ini tahu dia nama itu memang atau dia pejulukan. Tuh. Apa sih? Ellen yang baik hati. Tuh, apa sih dia bahasa Indonesia? Memang dia paham itu. Oh ya. Cuma jadi sedang speaking begitu kan. Nih kesel ya. Dia kalau kasih bukan dapat hadiah gelas. Kalau orang tuh hadiah gelas, hadiah handuk. Saudara dapat perasa dang sama dia dapat emas. Itu DP hadiah, jangan main-main itu. DP hadiah itu. Semua orang kalau dia muncul, Ellen ado. Kalah Yesus. Pendeta Rome, siapa dia? Dia itu yang merasa benar, merasa diri benar. Pusing. Begitu kan. Jangan. Sudah tahu nggak diri saya mana sudah? Kenapa? Lihat saya baca ini firman Tuhan kok. Masa saya membenarkan diri? Saya membenarkan kebenaran apa? Dosa memalukan. Dan orang terus saja mau melakukan dosa. Justru kalau boleh dia mau bikin gimana tuh pendeta yang bisa kebenaran supaya pendeta itu ranking bisa kebenaran. Biasa-biasa juga. Biasa-biasa juga. Mesti di dunia. Dia tahu orang ini tahu enggak? Untuk dipersiapkan diri ke surga, saudara sejak kau di dunia harus hidup dengan cara surga. Itu baru saudara akan dijemput dibawa ke surga. Bukan nanti sampai di surga baru hidup dengan cara surga yang nama sampai aku. Saudara firman Tuhan bilang, mengapa saya jadi dapat lihat sangat keras? Karena sekali lagi saudara, cuma mau pergi di Gorontalo, kalau saudara mau naik pesawat, saya bilang akan berangkat jam 5, kenapa saudara nanti jam 5 kurang 5, kalau saudara sampai pas ke pesawat gak usah tutup sebelum masuk aku. Ini belum berangkat, takut sebelum masuk. Itu pesawat. Mau beli itu udah saudara pikir 300.000 tuh tiket pesawat. Sudah tahu ya, belum pernah kita naik pesawat dari Nadi sampai Gorontalo, sudah tahu. Ya, ada yang sini pernah, belum pernah ya. Tapi tidak mungkin 200.000, 300.000 tidak mungkin. Ya, paling itu mungkin rasanya kayak 1 juta kali segitu. Tuh, siapa tuh mau beli pulang? 1 juta ini bukan 100.000. Jadi kakak jadi kalau bilang berangkat jam 5 sampai di sana mau nih mesti ada di situ paling lambat jam 4 kandati pokoknya saudara rasa semua orang di jalan sudah semua duduk semua. Macam apa kita mesti sampai di bandara? Kalau enggak mesti beli ulang tuh tiket. Itu cuma mobil Gorontalo.
Kopi surga terpenting. Siapa tuh mau tahu kalau aku Tuhan dan kasih kesempatan cuma sampai di malam, besok sudah tidak ada. Ya selalu untuk bicara kita Pak Noli, Pak Noli malam ini ibadah, besok siang sudah tidak ada. Noli bukan di mana kalau dia mau pikir, dia ingin tahu. Wah, sudah ada yang beda, itu baru kejadian bulan Oktober. Beberapa pendeta sementara berkhotbah jatuh, konsum mati, langsung mati. Coba, tuh pendeta mau tahu langsung mati. Kalau kita kan selalu jadi yang kevin sendiri, bagaimana kalau sekarang langsung mati? Coba, selalu begitu sudah. Apa pikir? Kaki kita semua mati dari hari. Kali-kali mau masuk orang lain, kaki kita semua mati. Jadi kalau sudah datang pikiran itu, mandi laju-laju. Dan saya selalu bayangkan kalau kita berani hubung masih di kamar mandi, orang semua anggap apa kita, bayangkan sudah di pikiran sudah datang. Langsung cepat-cepat. Kita suka bagus pakai baju. Bagus kalau so pakai baju. Kalau kita nunggu di koi itu pas-pas. Itu angkat, so di koi kan pas-pas. So abis mandi, jadi tidak usah orang saya mandi, so mandi. Ini selalu datang ini pikiran ini. Ya saudara, kau mau bikin apa tadi di kamar mandi? Saya kadang-kala so sampai, yang saudara, kalau yang tadi baca, yang tadi atau kemarin itu ya, baca, itu udah bikin di kamar mandi tuh status itu udah pikir itu 1 jam. Ketik, salah, ulang, ketik. Itu saya tidak bisa tahan saudara, masalahnya dia datang, tuh. Kata-kata itu, jadi kita ada basusun itu sampai, kita so lupa kita ada di kamar mandi. Sobat tulis tuh status. Tuh. Masalahnya ada sementara dengan khotbah, kong kita pi toilet. Tuh. Dan ayat itu betul-betul bicara di hati saya dan sudah mulai tahan, langsung baking. Tuh. Berbahagialah dia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Matius 11 ayat 6. Itu muncul begitu saja. Ini kalau orang selalu berpikir, kapan saja kau bisa mati? Loh, dia itu tidak usah suruh. Dia selalu akan mengingatkan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kau mati sekarang? Bagaimana dia sementara pegang tuh HP kong menghembuskan nafas terakhir? Itu kok masuk keterlaluan. Siapa bilang masuk keterlaluan? Yang selalu saya cerita ke saudara. Ya, teman saya seangkatan sekolah Alkitab. Sementara BWA. Tatawa-tatawa tahu-tahu tatigo. Bayangkan, itu dia bang. Dia ponakan yang bilang. Ada sementara BWA di grup. Ya. Tahu-tahu habis dia kirim-kirim kirim-kirim pesan di grup WA, tiba-tiba pesan berikut RIP. Loh, jadi admin langsung marah. Jangan bermain. Tolong ini jangan bermain. Ya. Langsung ya, yang tulis RIP itu langsung kembali tulis, saya tidak bermain, Bu. Ya. Dia ini loh paman saya. Dia tadi mampir di sini di rumah kami. Lalu kami sini ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Lalu dia keselek. Katigo kata. Dia keselek. Lalu dia mati. Ada tatawa-tatawa tuh? Mati dengan bahagia kan? Ada tatawa-tatawa ketuk kong mati. Nah, coba. Ada sementara BWA. Coba kita ingin tahu, bayangkan nyandak Saki. Menurut kita masih muda, ya. Kan itu tahu 6-7 tahun lalu. .
Kok bisa seperti itu? Ya, itu tuh orang yang tahu. Jadi jangan pernah remehkan. Nih orang yang tahu Tuhan, dia sangat hargai kesempatan hidup. Dia tahu kesempatan hidup ini anugerah Tuhan padanya. Orang lain so mati, orang masih hidup. Orang lain kan bersyukur, bukan main Kang. Kenapa bukan kita tuh mati, kenapa kok dia tuh mati. Ya. Dulu waktu almarhum meninggal, itu bayangkan saudara, dia ada sementara tasono. Kita ini boleh dapat lihat ada berita mati, berita orang mati. Kita pikir saya bangun. Iya saudara. Karena saya, tahu lang. Ini apa pikiran seperti ini so lama ada pasos. So lama saudara. Yang bayangkan dia rekan data sono kan dati tapi saya bangun. Colia aduh napa suami istri kasih yang mati. No dia kan antara bangun dan tidak. Hah? Oh, di mana? Ini dah. Kita lihat sudah di data sono. Itu. Nah kita yang kita periksa lagi. Apa dompet kegiatan terakhir? Oh Tuhan. Ya. Anak-anak masih remaja-remaja. Mama papa sekaligus mati. Kalau tidak salah pena tua itu. Yo. Jadi kenapa peti dua? Kan ada ciri di rurukan sana tuh Oto. Coba. Ya. Masuk di jurang di rurukan itu. Dan bayangkan di dalam situ ada opa. Ya, ini tahu dompet papa kayaknya. Suami istri ini meninggal masih muda. Masih sangat muda karena anaknya kan masih remaja. Ya. Suami istri ini meninggal, tuh opaknya enggak mati. Bagaimana lagi? Jadi dong tarik tuh Oto tuh opak hidup. Tuh suami istri mati. Coba saudara. Ada lihat saja itu peti dua. Kita ikut kaget saudara. Oh kasihan Tuhan. Tuh orang sedang mulia. Orang 40-an usianya. So meninggal sudah pada saat bagaimana. Kok ini dua-dua mati. Bagaimana. Ya. Kalau kok jarak barang 5 tahun begitu. 10 tahun. Begitu saja orang terpukul. Tuh. Kok ini. Nyandak ada jarak dua-dua mati. Siang deh. Coba saudara. Ini hidup. Tuh. Bayangkan, Yesus membicarakan tentang kekekalan, tentang sorga, tentang ada apa di sorga. Tuh orang cuma tahu ada di Wahyu. Saudara ini tahu Yohanes 14. Yesus sudah mengingatkan tentang sorga kepada murid-muridnya. Saya bilang ke saudara, kalau zaman sekarang itu Yohanes 14 nanti dihotbahkan kalau ada orang mati. Padahal orang ini tahu Yohanes 14 itu Yesus bicarakan kepada murid-murid, nyanda ada orang mati di situ. Itu justru kata-kata penghiburan yang menguatkan mereka. Kalau nanti ngoni mati, nyanda usah takut, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Di bumi ngoni nyanda ada rumah, nyanda usah takut, di sana ngoni ada rumah. Bayangkan itu Yesus berkata-kata pas apa? Murid-murid dia nyanda lama dia mau kasih tinggal. Itu yang bukan di situ ada orang mati. Jadi siapa kok yang mati nih hari ya kasih yang. Oh Nelly ya. Ini ayat 2. Coba kalau baca DP perikop dari apa? Pada saat pemakaman siapa? Iya. Coba ayat 1. Coba ini ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Yesus berkata-kata. Oh, saya jadi ingat siapa? Dian ya, Pekisah ya. Kan itu Rabu, loh. Selesai ibadah tadi dengar kata Dian bercerita di sebelah. Kasih ingat Pak anak-anak loh. Bagaimana Dian? Saya bilang ulang. Bagaimana bilang apa? Bagaimana? Oh sebelum datang itu ceritanya. Oh.
Itu. Bayangkan saudara. Jadi itu Rabu. Toh. Dian kasih ingat apa ini anak-anak yang so tua ini toh. Ini kan Benaya so tua tuh. Benaya umur berapa Benaya? Benaya umur 12. Kanaya umur 6. Dian kasih ingat pada orang. Torang ini dia. Mama papa dengoni 2. Torang nin tahu siapa tuh mau mati lebih dulu. Ini dia bilang pas apa bayangkan saudara. Kau nin tahu DP besok. Dompe papa mati. Saudara kan nin tahu. Makanya Dian kok bilang-bilang begitu. Bayangkan saudara. Orang kan selalu begitu berpikirnya. Oh ini kok bilang-bilang. No bayangkan dari dulu kita bilang-bilang mati sampai dunia ini tidak mati-mati. Coba. Saudara lihat ini. Ini tuh orang tidak tahu dan orang tidak pernah mempersiapkan diri. Orang yang tidak takut Tuhan yang tidak pernah mempersiapkan diri. Dia selalu berpikir dia kok hidup paling lama. Padahal kau tidak tahu. Ya. Bisa saja kurang 1-2 hari semua kelar. Kita kadang-kadang kalau lihat orang model begitu sampai begini. Dia ini tahu dia ini semua pergi. Sebenarnya saudara ada keyakinan, ada perasaan-perasaan yang muncul di hati. Kita ini mungkin belum mau mati memang. Ya. Tapi saya tidak mau pikiran itu membuat saya tidak menjadi tidak takut dan meremehkan hari terakhir saya. Padahal saudara saya kalau melihat ini keadaan dan situasi, tapi kita ini belum mau mati. Mungkin ini salah satu kenapa saya punya pikiran seperti itu. Karena saya pikir saya selalu memberi nasihat kepada orang tentang sudahkah kau menyiapkan diri untuk hari matimu? Ya. Mungkin Tuhan tahu ini orang begini so jarang ditemukan. Jadi dia jangan dulu ambil. Kan saudara? Tuh, lain kali menyanyi. Dapat hasil dia dari Tuhan. Oh Tuhan bawa juga kita pulang. Oh itu bayangkan. Sudah pikir kayak pada bilang pas saudara. Kita waktu sama nyanyi saudara. Dapat hasil dapat rasa. Oh Tuhan bawa juga kita pulang. Oh ini belum mati sampai sekarang. Yang dapat kusidu saudara. Udah bilang pak saudara. Ini kasih tahu pak anak-anak. Dan saya sekali lagi selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh di hati. Akhirnya dengan pikiran-pikiran seperti itu membuat saya begitu takut untuk tidak takut kepada Tuhan. Begitu takut untuk meremehkan Tuhan dan perintahnya. Justru karena saya ada pikiran, bagaimana kalau kita mati hari ini? Jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Coba saudara. Ini kitab Yohanes sampai pasal 21. Ini baru pasal 14. Masih ada 7 pasal di belakang. Yesus so kasih ingat pada orang masih pasal 14. Bukan nanti dia semua tak angka baru dia bilang. Di rumah Bapakku banyak teman tak. Dia so kasih ingat saudara. Ya. Itu Efesus pasal tentang apa? Jangan beri kesempatan kepada setan. Pergunakan waktu. Ini loh firman Tuhan. Maksudnya pergunakan waktu di sini apa? Oh, time is money. Itu kan orang masa kini saudara. Pikiran pokoknya semua cuma doi. Jangan buang-buang waktu. Selama orang masih boleh dapat doi, bari orang. Hasilkan uang. Siang. Mana tuh pergunakan waktu?
Ini jangan beri kebayangkan ya. Tuhan yang kasih itu waktu. Jangan kasih apa setan itu waktu. Ayat 15. Ayat 14. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kong? Itu sebabnya dikatakan bangun hai kamu yang tidur. Bukan berarti orang soni boleh tidur. Tapi maksudnya di sini tidur rohanimu. Bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, ya. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kong. Karena itu, dapat suruh bangun toh. Nah, karena itu, apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tuh, kasih ingat dia rupanya ndak dengar. Itu tuh orang bebal. Diingatkan berulang kali, semakin diingatkan semakin dia nyanda peduli. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang yang berhikmat. Bagaimana tuh orang arif? Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, orang selalu kok, oh mana hari-hari ini adalah jahat. Ini pendeta ini dang so kata lalu lebih bikin takut orang. Bayangkan ini tahun berapa coba? Paulus dah tulis jemaat kepada jemaat tahun berapa? Ini abad pertama, peringatannya sudah seperti ini. Kong abad kesekian ini dia, ya. Yang dulu cuma orang yang tidak baku kenal boleh baku bunung. Sekarang anak bunung mama, mama bunung anak. Coba, ya. Dulu kalau papa perkosa anak mah itu bukan katu lumrah dang, tapi itu banyak peristiwa itu. Tapi kalau mama perkosa anak, bagaimana? Loh, baru saudara bingung. Ada mama-mama gila sekarang ini, sengaja dia melahirkan anak untuk diperkosa. Coba, nanti dia semua bikin video. Tuh, supaya dia dapat duit. Kalau DP anak dan orang bikin mati, dia tidak peduli. Sampai seperti itu tuh mama masa kini. Lalu saudara menganggap apa? Anggap remeh hari-hari ini. Aduh, hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Coba, nggak masuk akal. Anak bunuh mama, lebih biasa sekarang ini. Ya, bukan cuma itu, mama bunuh anak. Kalau dulu kan, kasih ibu, ya, semua orang boleh. Mama rela mati untuk anak-anaknya. Sekarang enggak. Baru saudara tak kaget, mama saya mati DP anak. Anda cuma bikin repot pak kita. Lebih angko mati aja tarik. Coba itu. Bisa seperti itu saudara. Lalu kau pikir, itu masih ada tuh orang hari ini. Ada di hadirat Allah. Pergunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh. Ya. Jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi seperti apa yang Tuhan katakan. Itu tuh benar. Sekali lagi tuh orang ini sekarang ditertawakan saudara. Kan bingung sendiri. Orang lain bak uni sinetron, bak uni film, pergi di bioskop, kok kenapa ini semua ni boleh. Pendeta ini. So itu dia ini jadi fanatik dia. Yesus fanatik? Apa? Yesus yang tidak fanatik, saya baca. Tapi sekali lagi, fanatik Kristen itu beda.
Orang tidak pernah dibenarkan membunuh yang lain. Ya. Orang sangat toleransi. Ya. Tapi bukan berarti kita setuju dengan iman yang lain. Orang toleransi karena orang sesama manusia. Tapi bagi kita, Yesus adalah segalanya. Tidak pernah ada orang yang mencapai sorga kecuali melalui Yesus. Itu tuh fanatik orang Kristen. Karena buat orang, kebenaran itu cuma dalam Yesus. Kehidupan cuma di dalam Yesus. Jalan itu cuma ada pada Yesus. Ya. Ini fanatiknya. Sekali lagi, fanatiknya orang Kristen itu beda, saudara. Ya, saya sering bilang ke saudara, fanatiknya orang Kristen ini kalau dia benar-benar jadi, beda saudara. Ya, saudara kurung tuh orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti itu, yang fanatik sekali kepada Yesus. Saudara kurung dia ngedoi miliaran rupiah, dan saudara periksa di sana yang ada hilang biar 1 lembar. Itu tuh orang fanatik orang Kristen. Tuh, jadi kalau saudara belum bisa seperti itu, saudara kan bisa bayangkan. Kalau saudara bagaimana? Kagak hilang 10 lembar kok dia dapat tahu. Duh baru tuh dompet doi, Sonin tahu itu berapa karung. Jadi ya ambil 5 lembar, ambil 100 lembar aja dong dapat rasa. Ini belum Kristen dia. Kalau dia orang Kristen sampai saudara baku dapat dengan doi banyak di situ kalau ada petunjuknya kan. Kalau tidak ada petunjuknya siapa tahu kok ciri dari sorga. Sebetulnya itu malaikat dah bawa. Mar kalau di situ ada petunjuk, ada dompet, tuh, ada dibungkus di dalam dibungkus di tas, ada DP nama, kasih pulang, tuh ya. Pas orang rasa sayang, mungkin kasih yang dia ada perlu mau bikin apa ini doi, tuh kan. Orang Kristen yang tidak betul, justru kan kenapa ya? Nyada ada orang lihat ambejo. Orang Kristen yang benar, itu yang saya pernah cerita ke saudara itu, siapa? Ada yang saya dengar itu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, sekarang so tua, ya. Jadi pelayanannya besar, saudara. Tapi tidak ada skandal. Itu dia kesaksian. Dia bilang waktu saya bertobat, saya benar-benar sadar, saya baru tahu waktu itu dia belum kawin. Saya baru tahu ternyata perzinahan di mata Tuhan itu, kau melihat dan kau ingin, kau sudah sedang berzina. Bukan nanti baca cerita dengan dia, baru berzina. Orang sekarang kan nanti tidur dengan dia baru berzina. Salah. Menurut Yesus, kau melihat, kau ingin, kau memikirkan dia. Kau sudah sedang berzina. Dia bilang waktu dia sadar tentang ini, bayangkan saudara. Dia bilang itu saya berdiri di depan, bukan berdiri, berlutut di depan. Dia bilang dan saya meneriakan nama-nama perempuan-perempuan yang saya berzina dengan dia di pikiran saya. Dia bilang, saya sudah tidak peduli orang mau bukan main. Dia sangat mempermalukan dirinya dan dia tidak peduli. Dia bilang dan pokoknya semua nama yang muncul di pikirannya. Waktu dia sementara berlutut dia teriakan, Tuhan ampuni kita berdosa dengan dia. Itu perempuan-perempuan kan yang tahu. Itu cuma terjadi di pikirannya. Dan pendeta itu berteriak saudara. Waktu itu dia belum pendeta, baru bertobat. Dan dia bilang apa? Kemudian dia dikirim jadi misioneri di Vietnam. Nah waktu itu kan ada perang, jadi ada tentara-tentara Amerika di Vietnam. Nah dia jadi dikirim jadi tenaga misi di sana. Bayangkan saudara. Dia bilang waktu dia masuk, ya kan ini karena pesan antara perang tuh. Bayangkan ini orang ini rela jadi misi di daerah perang. Orang Amerika pergi dikirim ke Vietnam. No? Dia bilang di sana, ya, dia ada di ruangan, dia mesti masuk di situ. Itu dompet tanpa perlindungan. Dia kaget DP masuk begini, dia kaget itu dinding
Ya, ruangan itu dipenuhi dengan gambar perempuan telanjang. Gambar. Nah, dia kan baru bertobat. Baru berdoa supaya hati dan pikirannya dibersihkan, saudara. Dia kan cuma bawa Alkitab. Dia bilang, dia ambil tuh Alkitab kontutu di pemuka. Tuhan tolong Pak kita. Dia bilang, ini kan setan tidak mau kau terlepas. Tuhan tolong, aku tidak mau tercemar kembali. Itu padahal kan bukan orang, itu cuma gambar. Dia tidak mau terpengaruh. Dan kalau saudara lihat, dia kemudian menjadi pemimpin besar perkumpulan kaum muda sampai hari ini. Tidak pernah ada skandal. Baru mau bilang di penama. Bilang juga, Lorne Cunningham. Lorne Cunningham. Tuh. Yang kedua ya. Jadi karena Tuhan tahu ini orang ini. Akhirnya waktu dia berjanji kudus, dia sungguh-sungguh hidup kudus. Dia bahkan bayangkan, boleh memimpin kaum muda. Tidak pernah ada skandal satu titik pun. Nih, waktu Tuhan selamatkan seseorang, saudara, dari mulai yang saudara di sini bab punung PC, toh, Tuhan mampu menyucikanmu. Paulus pembunuh, kemudian justru sangat mengasihi orang. Dia tidak ingin ada orang terbunuh. Dan akhirnya dia sendiri dibunuh. Nah ini waktu dirubah oleh Tuhan itu fanatik Kristen. Ya. Paulus mantan pembunuh. Waktu dia bertobat, dia tidak pernah membunuh. Dia selalu apa? Mereka berusaha untuk membunuh dia. Dan akhirnya dia dipancung kepalanya. Itu cerita Paulus. Jadi yang saya cerita ke saudara ada ya Om Pendeta sekarang almarhum, orang Rembokan, memang masih bersaudara di Nongses. Ya. Dia di sini dikenal, dia pecerita soalnya. Jadi mau sambungnya bagaimana? Dia bilang saya di sini di Rembokan kita terkenal maling. Dorang orang kaya, dia maling. Dia yang bilang. Jadi waktu dia Ninta udah maling apa waktu itu, dia dikejar-kejar kok dia lari di Jakarta. Kong di Jakarta, kong dia bertobat. Waktu dia bertobat ini mantan maling. Jadi dia bilang, Tuhan kalau sungguh aku sudah berubah, kita minta satu buktinya. Tolong aku mendapatkan pekerjaan. Maksudnya saya dipercaya dalam keuangan. Kong dia melamar di Bank Indonesia dan dia diterima. Jadi kasir Bank Indonesia sampai pensiun. Dia mendapatkan penghargaan, saudara. Dapat piagam kasir terpercaya. Bank Indonesia. Siapa dia? Mantan maling. Itu kalau orang berubah. Jangan saudara. Saudaranya tidak pernah memantankan dosamu. So bertobat kata. Mari tetap saja begitu. Artinya kamu belum pernah bertobat. Harus bertobat lagi. Harus bertobat lagi. Tuh ya. Lagi bayangkan. Jadi dia pensiunan kasir Bank Indonesia tuh terpercaya. Lalu dia jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Pendeta GPPS, saudara. Ya. Dia jadi bendahara majelis wilayah sampai dia mati. Setiap kali mau dicari uangnya ada. Itu benar-benar terpercaya. Kalau saudara lihat dia di masa tua dia sudah tidak kaya. Tapi sekali lagi setiap kali mau ya, bukan dang cuma catatan. Nanti nanti kita ganti. Bukan. Itu selalu ada. Itu tuh Om Pendeta itu sampai dia mati. Betul-betul dia membuktikan dirinya dia dulu tidak bisa dipercaya, sekarang sangat terpercaya. Nah, itu kan, itu tuh orang saudara.
Harusnya seperti itu. Dulu orang sapa, sekarang benar-benar berbalik 180 derajat. Tuh, itu membuktikan bahwa kau sudah ada dalam wilayah pertobatan. Nah, orang makin hari makin kudus, makin hari makin kudus, sampai akhirnya orang ditemukan tidak bercacat celah. Berapa? 1 Petrus 3:11 atau 2 Petrus 3:11? Ya. Kalau semuanya ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara sekali lagi, ini bukan, ini pendeta ini suka terlaluan ini, suruh-suruh orang hidup kudus. Bukan kita dah suruh. Saya bilang, akan kalau boleh nego, kita lah semua menghadap Tuhan. Jangan begitu kok Tuhan, kasih turun sadiki. Itu orang reken manusia, siapa tuh mau dapat backing itu? Jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi bukan cuma sekedar suci, betapa suci, betapa saleh kamu harus hidup. Ngeri, tapi ini harus. Tadi kalau saudara baca tadi ayat selanjutnya tadi di Petrus tadi, dia bilang apa? Karena demikian ada tertulis, apa? Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Itu saudara. Nanti saudara lihat ya. Waktu saudara mengambil keputusan untuk hidup kudus, saudara akan alami dan hasil dari hidup kudus itu. Jangan pikir kok yang ada DP buah cuma orang yang apa? Oh dia dia membangun investasi. Oh apa dia? Makin hari dia makin kaya. Ini saudara lihat ya. Ini yang akan membuat kau bahagia, tahu? Selalu waktu saudara berdoa, ya, baca firman Tuhan, saudara baca, saudara ini alami kebahagiaan sendiri di hatimu. Waktu saudara sadar saudara sementara taat, betul orang belum langsung sempurna, iya. Tapi sekali lagi, saudara, setiap kali saudara baca firman Tuhan dan saudara sementara menghidupinya, saudara akan rasa bahagianya. Ini beda waktu orang menghidupi firman Tuhan. Ini lagi saudara ya, coba saya ini ya, misalnya saya menolak untuk nonton, menolak untuk nonton film ini, biar kita ketinggalan zaman. Lu siapa kote? Tuh, cuma kita tuh tahu tuh sinetron ini, sinetron ini tahu. Cuma kita tuh tahu tuh drakor ini, drakor bodo amat dengoni. Tapi saya terkejut ya. Setiap kali saya bicara tentang firman Tuhan, tentang misalnya ada apa pembukaan baru ya. Ada tanda-tanda zaman dan loh saya terkejut karena saya bercerita dan orang-orang ini tahu. Nah kan saya bahagia sendiri. Terima kasih Tuhan. Ya, kita yang tidak ada apa-apa. Di mata manusia saya tidak punya apa-apa. Dan saya bersyukur saya punya kebenaran itu. Saya punya rasa takut dan menghormati Tuhan. Memang itu yang kita punya. Dan itu sampai sekarang kita berdoa, karuniakan padaku roh takut akan Tuhan. Iya saudara. Yang kasih biar Tuhan, kita jadi hamba Tuhan. DP nama hamba Tuhan tapi sebenarnya tidak pernah hormat kepada Tuhan. Namanya hamba Tuhan tapi justru malah mengatur Tuhan. Namanya hamba Tuhan tapi tidak mau diatur Tuhan. Namanya hamba Tuhan tapi Tuhan bilang hidup kudus dan dia nih mau hidup kudus. Malah mengancam Tuhan, ini yang saya sedang lihat sekarang ini. Oh Tuhan tolong Pak kita. Jadi biar orang tak tawa akang ya terserahlah.
Ini pendeta terbodoh terbego di dunia. Iya dang. Ngoni jo tu pandai. Orang ini bogo-bogo semua. Karena yang masa orang lain boleh kok dia ini boleh. Nah, ini kan. Kalau Tuhan yang bilang ini boleh, saya akan lebih hargai itu. So hitungan ini susah sekali mau maju. Yang kau sebut maju tuh yang mana? Yang kau sebut berhasil tuh yang mana? Ya. Kepada kita sudah dibuktikan selalu. Berhasil itu adalah berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, itu berhasil. Saudara cuma berhasil. Oh sekarang kita sudah berkenalan dengan tuh orang kaya sana, orang kaya situ, mana-mana. Nanti saudara terkejut ya. Waktu apa? Ternyata kekayaan siapapun tak bisa menolong dia. Pemilik kekayaan itu. Alkitab yang bilang pada hari kemurkaan bahkan hartamu tidak ada gunanya. Nyanda ada guna. Oh iya DP harta cuma sedikit. Nanti saudara tak kaget tuh. Tuh belum lama dong. Orang bingung 271 triliun. Kong dia ditangkap. Oh, tak kira dia so bebas dari semua hukuman. Banyak sekali dia bedoi. Pesawat, 4 orang kasih yang pesawat, orang cuma beli pesawat plastik. Pada dia tuh pesawat jadi permainan. Sudah tahu sekarang kabarnya seperti apa. Coba. Orang kan dia, aduh ternyata Kang. Biar orang punya berapa duit. Waktu dokter bilang pulang Jo. Dari itu orang sudah tahu mau bikin apa. So nggak bisa ditolong ya. Tuh kapan itu kami ketemu saudara kami itu. Dan dia bercerita tentang bagaimana istrinya meninggal. Kanker pankreas. Si muda saudara, anak-anak waktu itu masih kecil. Ya. Istrinya meninggal. Pertama dibawa ke Singapura. Nggak cukup di Singapura. Dia cerita. Ya tapi pikir waktu itu ya ada doi kok bawa jadi di Amerika. Dia bilang dan ternyata sampai di Amerika dia pun meninggal. Saudara pikir kalau di Amerika nyanda ada orang mati tuh di Amerika. Kan orang mati itu cuma ditomohon. Amerika kan nyanda ada mati-mati tuh. Nyanda ada kubur kok di sana. Bapak saudara. Kalau di sana ada yang mati. Bukan cuma ada yang mati, banyak mati. Banyak yang mati. Engkau mau pergi mana? Mau melarikan diri dari kematian? Mau pergi di mana? Nanti di sana baru nyanda ada yang mati. Tuh. Nah itu satu. Dia bilang, kita kok ada doi? Tuh. Sebenarnya dia pertama dia bilang waktu mau bawa, sudah diingatkan berdoa. Tapi dia bilang, for apa? Kita kok ada doi? Bawa aja tapi istri. Sampai Amerika. Sampai sana kata Kong, dia bilang, Kong tapi istri mati. Kong kita keluar di luar, kita bilang, Tuhan kau tidak adil. Bayangkan, dia bilang, lalu kemudian, ini tahu Tuhan kasih mimpi atau apa pada dia? Enggak, jalanmu bukan jalanku. Tuh, pikiranmu bukan pikiranku. Tuh. Baru dia takut. Nah itu. Ya semoga nanti. Itu tapi pokoknya itu saudara. Itu DP kisah. Ya. No saudara pedoi berapa? Mesti jual rumah dulu kompi Amerika kok untuk berobat. Oh kasih yang Tuhan tolong. Coba kok saudara. Tuhan itu ada di mana? Saya ada di kamar mandi dan Tuhan ada di kamar mandiku. Tolong saudara. Kalau orang sampai so di gereja saja, so di ruang ibadah saudara bahkan tidak percaya kalau Tuhan ada. Kau dalam bahaya. Ya kan? So di tanpa ibadah, tetap saja ada orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Dia di petako. Nggak ada perasaan hormat sama sekali. Kau mau bikin bagaimana saudara itu? Saudara lain kali saya
Duh sampai begini. Sampai bilang, Tuhan tolong kita ini mau khotbah bagaimana? Supaya semua orang mengerti. Bayangkan kalau saudara ini mesti, oh karena dia penerimaan baku beda dengan ke sana. Jadi oh sudah satu-satu. Kamu jadi apa tuh orang? Mau sampai jam berapa? Nah waktu saudara disampaikan seperti ini dan kau tidak memberi perhatian, saudara mau mengerti tempo apa? Kalau saudara temukan khotbah saya, ayatnya sebenarnya di sekitar itu. Tapi sekali lagi untuk saudara memperhatikan kembali, karena kan saya mengulangnya itu berulang kali. Saya kemudian begini, saya sangat percaya saudara terhadap pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ternyata engkau benar-benar berbeda. Sungguh hikmat itu ada padamu. Ya. Saya sendiri terkejut saudara. Benar loh. Kita pikir begini. Saya bercerita misalnya tentang Yusuf. Itu kan kisah yang paling sering saya kutip di sini. Saya terkejut. Ceritanya sama. Tapi ternyata penekanan-penekanannya bisa berbeda. Ini yang membuat, ini bukan kita kagum pak kita. Karena saya kagum terhadap pekerjaan Roh Kudus. Bukan main Tuhan. Waktu Tuhan yang ramu. Saya kemudian juga hebat. Dan luar biasa engkau. Sungguh dalam firman-Mu. Sungguh luar biasa. Hikmat di dalam-Mu. Ajar aku sungguh-sungguh menghormati. Dan kagum akan engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita orang berdiri.